Oke, halo semuanya, halo halo. Buat kalian yang pernah join sebelumnya, halo, welcome back to Study Sito. Buat kalian yang baru join hari ini, welcome to Study Sito. Hai, aku mau kenalin dulu, nama aku Mariska Grace, aku mahasiswa FK 2015 di UPH. Hari ini kita akan menyaksikan teman kita, Safira Tatiana, membawakan topik mengenai krisis hiperglikemik, yaitu diabetic ketoacidosis dan HHS atau hyperglycemic syndrome. Terus, oke. Nah, jadi hari ini kita akan menyaksikan dulu presentasinya. Seperti biasa, rules itu adalah pada presentasi kita hari ini, kita pada sesi awalnya kita menyaksikan terlebih dahulu. Terus nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom chat di bawah. Kalau nanti setelah akhir lecture atau setelah akhir sesi, kita akan ada sesi tanya jawab. Di situ di mana pertanyaan kalian yang kalian tulis di chat box akan dijawab. Oke, floor-nya saya persembahkan ke Caca. Halo semuanya, kalian aku Safira, aku dari FK UPH Angkatan 2015. Jadi hari ini topik yang aku bawa ini itu ada krisis hiperglikemik. Jadi krisis hiperglikemik itu yang kalau misalnya di post kita adalah what is it and what to do. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien krisis hiperglikemik itu apa tanda-tanda yang bisa kita kenali dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis hiperglikemik itu. Jadi aku langsung mulai aja ya. Jadi krisis hiperglikemik itu kita bagi jadi dua tipe besar, yaitu DKA atau diabetic ketoacidosis, sesuai ya, gampang, DKA. Dan satu lagi itu kita bagi menjadi HHS, yaitu hyperosmolar hyperglycemic state. Aku mulai dari DKA terlebih dahulu. Jadi diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis itu adalah acute metabolic complication of DM. Yang harus kita garis bawah adalah dia ada acute dan dia melakukan kompensasi metabolik. Dan dia lebih sering di type 1 DM, tapi dia juga bisa terjadi di type 2 DM. Nanti kenapa bisa di type 1 dan type 2 DM, kita akan lihatnya nanti waktu kita bahas patofisiologinya dulu. Tapi dari definisi dari buku ilmu ajar IPD, jadi DKA itu merupakan komplikasi akut diabetes yang berhubungan dengan kualitas edukasi yang diberikan kepada pengidap DM tipe 2, sementara pada DM tipe 1 merupakan pintu awal diagnosis. Kenapa bisa menjadi pintu awal diagnosis? Karena biasanya pasien DM tipe 1 kan lebih sering terjadi di anak-anak. Biasanya tuh mereka kurang bisa menyampaikan keluhan mereka seperti kayak 4P-nya diabetes seperti polifagi, poliuri, polidipsi, dan penurunan berat badan tuh mereka biasanya kurang bisa menyampaikannya dan mungkin orang tuanya kurang sadar. Maka itu biasanya pasien kita ketahui DM tipe 1 adalah ketika mereka datang dengan DKA, baru kita curigai dia DM tipe 1. Nah, kenapa kualitas edukasi? Karena salah satu berhubungan dengan penyebab DKA di DM tipe 2 itu adalah apakah pemberian terapinya itu sudah adekuat. Contohnya pemberian insulinnya sudah adekuat atau belum, atau mungkin oral hypoglycemic agent-nya apakah sudah adekuat atau belum. Dan selain itu, selain adekuat atau enggak, apakah pasiennya emang compliance rate-nya tinggi, emang mereka menyuntik insulin dengan cara yang benar, atau mereka ada skip, atau mereka minum obatnya tidak sesuai jadwal dan tidak sesuai jadwalnya mereka. Nah, kalau DKA itu disebabkan akibat defisiensi insulin absolut. Defisiensi insulin absolut terjadi di DM tipe 1. Atau relatif, yaitu yang terjadi di DM tipe 2. Dan peningkatan hormon kontraregulator. Ini key point-nya. Hormon kontraregulator yang mengakibatkan lipolisis berlebihan. Lipolisis. Sehingga terbentuknya benda-benda keton dengan segala konsekuensinya. Salah satu konsekuensi pembentukan benda-benda keton adalah asidosis. Next, kita masuk ke hyperosmolar hypoglycemic state. Kalau misalnya ini merupakan suatu new term, old term-nya itu biasa lebih dikenal dengan HONG, yaitu hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic coma. Cuman diganti menjadi hyperglycemic hyperosmolar state karena belum tentu pasien yang hyperglycemic hyperosmolar itu koma, bisa juga mereka datang dengan altered mental status, jadi confusion atau delirium atau seizure. Maka itu diganti term barunya menjadi hyperosmolar hypoglycemic state.
Nah, kalau misalnya ini, key point-nya adalah dia lebih sering ditemukan di type 2 DM, especially in patient with concomitant illness. Misalnya dia reduced fluid intake, kayak memperparah dehydration-nya gitu. Nah, kalau misalnya HAS itu karakteristiknya adalah hiperglikemia, tapi key point-nya adalah dia lebih dari 600 mg per desiliter. Beda dengan DKA. Nanti kita ada grading DKA, nanti ada severity-nya. Lalu dia juga mengalami hyperosmolarity, yaitu lebih dari 320 miliosmol per kilogram. Dan dehydration without significant ketoacidosis. Nanti kita akan bahas gimana pasien dengan patofisiologi yang mirip, kenapa DKA mengalami ketosis, mengapa HS nggak mengalami ketosis. Oke, dari definisinya ini aja yang mau aku sampaikan. Next-nya kita bahas bagaimana pasien bisa mengalami DKA atau HHS. Yang pertama adalah absolute or relative insulinopenia. Berarti dia decrease insulin level di darah. Kalau absolut berarti dia non, benar-benar nggak ada sama sekali. Kalau relatif itu berarti masih ada tapi sedikit. Masih ada tapi sedikit. Gitu. Nah, triggering selain dari insulinopenia ini juga ada triggering factors-nya yang harus kita perhatikan. Yang tersering adalah infection. Terutama kalau misalnya aku sempat waktu itu ketemu pasien DKA, yang pertama kali bicara itu infection-nya. Infection yang sering dan sering tidak ketahuan itu adalah infection di urinary tract infection. Kadang-kadang pasien malah datang dengan kondisi urosepsis. Kalian juga harus curiga, biasanya juga pneumonia juga sering. Ini dua yang kalian mesti sering dan kalian mesti perhatikan. Yang selanjutnya adalah discontinuation or inadequate insulin therapy. Jadi pasiennya stop pakai insulin sendiri, atau pasiennya keburu insulinnya habis belum sempat restock, atau dia pemakaian insulinnya tidak benar, cara penusukannya tidak benar, atau dia nggak dosis yang diberikan nggak sesuai. Ya, ada juga itu pankreatitis, merupakan salah satu ini masuknya ada inflammation. Ada juga trauma, kardiovaskular, dan drugs. Next-nya adalah DKA triad. DKA triad itu sebenarnya kita bisa ambil dari kepanjangan DKA-nya aja sih. Kan kalau dia diabetik, otomatis dia mengalami hiperglikemia. K-nya stand for ketosis. A-nya stand for acidosis. Jadi DKA terdiri dari hiperglikemia, ketosis, dan metabolic acidosis. Ini kalau misalkan mau baca-baca juga, sebenarnya ada juga penyebab hiperglikemik lainnya, yaitu seperti diabetes mellitus, atau dia ini ya HONG atau HAS. Drug induced, terutama kalau misalnya pasien menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Terus other ketotic state, yang paling sering adalah kalau misalnya dia starvation. Contohnya kalau misalnya dia puasa atau dia diet yang nggak benar, biasanya juga mengalami ketosis. Atau dia intake-nya menurun, biasanya juga kita bisa temukan ketosisnya. Penyebab metabolic acidosis, yang kalau misalnya kalian perhatiin di Instagram kita, aku ada bikin tentang arterial blood gas, metabolic acidosis bagi dua, yaitu ada NAGMA, atau non-anion gap metabolic acidosis, dan HAGMA. Bedanya apa sih NAGMA dan HAGMA? Kalau HAGMA itu ada dia penambahan adisi dari anion tertentu. Contohnya dia ada penambahan dari anion seperti keton bodies, atau mungkin dia ada penumpukan laktat, itu menyebabkan HAGMA. Ini ya. Kalau norma anion gap bisa karena hyperchloremic acidosis, bisa karena RTA, renal tubular acidosis, atau juga ya itu. Biasanya dua itu sih yang paling sering. Next-nya kita masuk ke patofisiologinya. Ini aku ambil sumbernya dari PubD. Jadi aku biasanya waktu dulu aku kelas juga disuruh bacanya dari ini sih. Pertama yang pernah aku bahas adalah pertama dari defisiensi insulin absolut dulu dan defisiensi insulin relatif. Nah, mengapa pasien yang bisa mengalami DKA bisa mengalami HHS? Jadi kalau pada HS, key point-nya adalah dia defisiensi insulinnya relatif. Jadi masih ada sedikit kadar insulin yang menyebabkan tidak terjadinya lipolisis.
Minimal ketogenesis. Jadi dia no lipolysis. Pertanyaannya, kenapa sih pasien mengalami lipolisis? Pasien mengalami lipolisis adalah ketika dia nggak memiliki ATP. Jadi kan ATP lama-lama diproduksi terbesar oleh glukos. Ketika glukosnya tidak bisa diproduksi, maka dia akan menggunakan ATP menggunakan siklus lainnya, yaitu menggunakan lipolisis. Nah, mengapa pada defisiensi insulin absolut itu nggak ada? Kan insulinnya decrease. Kalau insulin decrease, otomatis glukosa masuk ke dalam sel juga dikit dong. Glukos masuk sel dikit. Ketika glukosnya masuk ke dalam sel dikit, otomatis dia decrease ATP. Nah, tubuh kita itu memiliki mekanisme yang sangat pintar dirancangnya. Jadi ketika kita dia bisa menggunakan satu jalur untuk membentuk energi, kita punya banyak cadangan. Bahasanya kita punya jalan-jalan tikus lainnya supaya kita bisa produksi energi. Salah satunya ada dengan lipolisis. Oke. Jadi ketika dia defisiensi insulin absolut, no ATP, tubuh kita memproduksi ATP dengan lipolisis. Lipolisis itu adalah ketika kita memecah trigliserid dari adipose tissue. Nanti akan terbentuk asam lemak bebas di hati atau free fatty acid. Nah, free fatty acid ini akan digunakan oleh hati untuk membentuk gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu adalah glucose production di hati atau kidney dari non-carbohydrate precursors. Contohnya adalah gliserol, laktat, amino acid, atau salah satunya juga yaitu adalah free fatty acid. Nah, free fatty acid ini akan mengalami ketogenesis. Nah, ketogenesis ini adalah, jadi free fatty acid ini akan diubah menjadi acetyl-CoA, ini oleh beta oxidation. Nah, acetyl-CoA ini seharusnya akan digunakan oleh tubuh kita sebagai Krebs cycle untuk membentuk KTP. Tapi ketika terlalu banyak acetyl-CoA yang ada di tubuh kita, maka dia akan juga kebentuk, salah satunya adalah ketone bodies. Oleh namanya adalah ketogenesis. Ketone bodies di tubuh kita itu ada 3 yang aku tahu. Beta hidroksibutira dan asetoasetat. Nah, asetoasetat ini nanti akan dipecah menjadi aseton. Jadi ada 3 ini, beta hidroksibutirat, asetoasetat yang nanti akan terpecah menjadi aseton.